على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجبين إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله المصلون ومن يقيم الصلوات الخمس التي كتبهن الله على عباده ويصوم رمضان ويحتسب صومه يرى أنه عليه حق ويؤتي زكاة ماله طيبة بها نفسه أيحتسبها ويجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. قيل يا رسول الله كم الكبائر؟ قال هي 9 أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمنين بغير حق والفرار من الزهد وقذف المحصنات والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا في بخات الجنة أبوابها مسارح الذهب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya tidak terlalu kita itu dipaksakan betul untuk beramal yang banyak. Yang paling penting asal kita mau beramal dan kita juga meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita sudah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Dan karena dia dicintai oleh Allah dan yang paling dicintai oleh Allah tentu Rasulullah, maka orang ini pun akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang berbicara tentang salat, tapi hari ini kita membawa kitab yang berbeda. Kalau biasanya kita membaca Ihya, sekarang kita membaca kitab Az-Zawajir ala Iktirafil Kabair. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah: Ala inna awliya Allah al-musallun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sholat. Jadi kalau kita tuh hendak jadi walinya Allah, arti wali Allah itu orang yang disayangi Tuhan. Masyhur kada masyhur di dunia ini kada ada jadi urusan. Yang paling penting kita itu hendak dijadikan yang disayangi Tuhan.
Nah, jadi mun hendak kira-kira kita ini disaingi Tuhan kah, tidakkah? Nanti kita lihat dari hadis ini. Jadi hadis ini dimulai oleh Rasulullah dengan ala inna awliya Allah al-musallun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu, orang-orang yang disayangi oleh Allah itu adalah orang-orang yang salat. Wa may yuqimus salawatil khamsa, siapapun orang yang mengerjakan salat yang 5. Berarti kalau yang 5 itu yang wajib aja lah. Siapapun orang yang mengerjakan salat yang 5, allati katabahunna Allah ala ibadih, yang salat yang 5 itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-hambanya. Jadi selama orang itu hamba Allah, selama itu juga orang itu diwajibkan oleh Allah untuk salat. Tapi kalau sudah kada jadi hamba Allah lagi, silahkan aja, kada sembahyang, kada jadi masalah. Tapi selama orang itu hamba Allah, selama itu juga Allah mewajibkan lawan orang itu sembahyang. Orang biasa kayak kita wajib sembahyang. Ulama yang lebih tinggi dibandingkan kita wajib sembahyang. Wali-wali yang benar-benar wali wajib sembahyang. Nabi-nabi wajib sembahyang. Bahkan Rasulullah SAW yang paling tinggi martabatnya pun tetap wajib sembahyang. Selama orang itu hamba Allah, selama itu juga orang itu wajib sembahyang tanpa pandang bulu. Berkali-kali aku ceritakan, kalau ada orang yang bilang aku ini gak ada apa-apa lagi saya sembahyang karena aku ini maunya menyebut wali kah, aku ini menyebut apakah, aku ini orang makrifat kepada Allah kah, orang itu pasti dalam pengakuannya salah. Mungkin ia merasa hebat, padahal ia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hebat sama sekali. Maka di sini yang pertama dahulu kita sudah kawa melihat wali asli atau wali palsu. Kan di awal tadi ala inna awliya Allah al-musallun. Ketahuilah yang ngarannya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang sholat. Artinya bila kada sholat berarti bukan walinya Allah. Jangankan walinya Allah, orang beriman aja belum tentu lagi orang itu. Berkali-kali menceritakan orang yang tidak sholat itu terbagi kepada 2. Kalau ia tidak sholat karena malas, itu hukumnya punya dosa besar. Berarti orang itu fasik karena melakukan dosa besar. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat lantaran beranggapan sholat itu tidak wajib, maka orang ini murtad. Kalau murtad keluar dari agama Islam, itu artinya. Jadi bila ada orang ngaku jadi wali kan bersembahyangan, takutnya kenapa biar ngaku sembahyang? Biasanya kalau ia mengaku jadi wali itu sembahyang itu pada wajib lagi lawan aku. Oh jangan. Nah, otomatis nih orang nih murtad. Jangankan wali, orang beriman aja kada. Jangankan wali, orang Islam aja kada. Jangan hendak ikam cium tangan lawan orang murtad. Kalau ini jadi biar kada bersembahyangan, tapi wali tidak ada bacaannya itu, tidak ada bacaannya. Ikam cek aja Quran dari awal sampai akhir, hadis dari mana aja, tidak ada ceritanya orang kada sembahyang itu, tidak ada ceritanya. Yang ada cerita hanya di aliran sesat saja. Yang manakah buahnya memaham? Kadang-kadang aliran sesat itu, tahulah gurunya itu kada tahu apa-apa. Aku juga pernah di Kutai Barat ini, karena dahulu aku itu dimasukkan buahnya ke komisi fatwa MUI. Sekarang pun sebetulnya aku ini dimasukkan kemana kah kada tahu ya.
Ada ketua MUI itu ke rumah, guru pian kami masukkan ke sinilah, walaupun kami tahu pian itu sibuk, pokoknya yang penting nama aja lah pian masuk. Kada usah pian umpat di dalamnya kalau pian sibuk, tapi kami hendak nama pian masuk. Nah, jadi dahulu pun lalu ada orang kan bersembahyangan, mengajarkan kada bersembahyangan. Kiraku orang itu alim, kiraku aku ada tahu Pak. Jadi aku tuh membawa kitab beberapa biji. Kalau orang itu salah paham dalam membahas ayat atau membahas hadis, sakalnya berbaya, kau dengari ilmu pandir. Jangankan alim, mengaji aja kada bisa. Kalau mengaji kada bisa, kayak apa hendak itu dijadikan tuan gurunya? Lalu kada bisa sembahyangan naik muridnya, gurunya kada bisa sembahyangan, muridnya kada bisa sembahyangan juga. Dalam hatiku kayak ini sekalinya orang yang aliran sesat, kada tahu apa-apa sekalinya. Kiraku karena ketinggian ilmu bah, lalu ada di antara ayat-ayat itu yang salah paham. Makanya aku waktu itu membawa tafsir, membawa hadis. Yang aku bawa itu Quran, kan tafsir itu Quran. Yang kadang membawa hadis-hadis dhaif tuh yang sahih-sahih keberadaan. Sekalinya kamu kada tahu apa-apa. Ulangi sekali lagi. Kalau kita hendak jadi orang yang disayangi Allah, yang pertama yang harus kita lakukan salat. Salat itu allati katabahu Allah ala ibadi. Salat yang 5 waktu itu adalah sesuatu yang Allah wajibkan kepada ibadihi, hamba-hambanya. Semua yang mengaku hamba Allah diwajibkan sembahyang. Kalau ini yang mengaku kada hamba Allah lagi, terserah aja. Kalau aku dikir kada hamba Allah lagi, kawan Tuhan sudah. Allah ini harap benar jadi kawan Tuhan. Kemudian yang kedua, wa yasumu Ramadan wa yahtasibu saumahu yara annahu alaihi haqqun. Kemudian yang kedua, orangnya puasa dan dia dengan puasanya itu mengharap ridha Allah, dan dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya puasa itu adalah kewajiban. Yang biasanya aliran sesat kada berpuasa, kan? Yang paling penting dia menjaga diri dari nafsu. Wah, haram benar. Puasa yang menahan makan minum itu memang sudah sesuatu yang diwajibkan Tuhan. Menahan diri dari nafsu bang, iya memang kewajiban juga. Kita tuh jangan pintar-pintar benar. Ada orang di dunia karena apa aja kada berjilbab, yang paling penting hati dijilbabi. Daripada berjilbab, hati kada berjilbab, percuma aja. Berjilbab kepala memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati Pak sama diwajibkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya yang paling penting menjaga hati dijilbabi, kada apa-apa kepala kada dijilbabi. Dua-duanya disuruh Tuhan. Berjilbab kepala disuruh Tuhan, jaga hati menjilbabi hati jangan disuruh Tuhan juga. Jangan kepintaran, yang paling penting menjilbabi hati. Kada apa-apa jer ini kada dijilbab. Itu ngarannya mengolah hukum sorangan. Nah, sama puasa. Ada orang kada berpuasa-puasaan. Yang paling penting jangan menahan syahwat, menahan nafsu. Kada puasa itu berarti sudah kada menahan nafsu. Buktinya Tuhan menyuruh puasa, dia kada mau puasa. Nah, jadi sembahyang, puasa itu cirinya. Kemudian yang ketiga, wa yu'ti zakata malihi tayyibatan biha nafsuhu ayahtasibuha. Kemudian yang ketiga, dia membayar zakat, dan dia membayar zakat ini tayyibatan biha
nafsuhu boleh, atau tayyibatan biha nafsahu boleh, ya nggak apa-apa untuk bacaannya dua-duanya. Hal keadaan jiwanya itu senang. Kamu tahu kan? Orang bayar zakat itu duit keluar, ya Allah, duit keluar. Biasanya secara umum kalau duit keluar itu tuh kita merasa rugi, sakit, uyuh cari duit dikeluarkan. Itu biasanya kalau duit kita ada ya, lalu hilang kan, kalau disakatkan tuh hilang ibaratnya tuh. Itu kita pusing kepala aturannya. Ikan besi duit 100 juta, sakalnya hilang 2,5 juta. Itu ini kepala di mana ada 2,5 juta jadinya. Kalau ini dianggap hilang. Nah, orang berzakat senang, padahal duitnya hilang. Kalau kepalanya 100 juta, 2,5 juta keluar duitnya. Kenapa bisa senang? Itu karena ia tahu duit ini sebetulnya tidak hilang, tapi duit ini nanti yang akan menjadi sebab ia masuk surga. Kita contohkan dunia dahululah, kita contohkan dunia. Kalau kita hendak perjalanan, hendak ke Singapura misalnya, lalu ujar agen travelnya itu ke Singapura seminggu, bayarannya 12 juta aja, promo misalnya. Itu sudah dapat hotel, dapat makan 3 kali, dapat transportasi, nanti masuk ke taman-taman itu bayar seorang. Nah, lalu kita mentransfer duit 12 juta. Itu ada orang yang lagi mentransfer duit itu sakit kepala. Kan ada sakit kepala. Kenapa dia berani mengeluarkan duit, menghilangkan duitnya 12 juta? Karena dia tahu ini tidak hilang. Ini nanti aku di sana dilayani, tidur di hotel, nanti ada transportasi, makan 3 kali dan sebagainya. Karena kita tahu duit itu kadang hilang, walaupun sebetulnya hilang, tapi kita akan mendapatkan kenikmatan dengan duit yang kita transfer tadi, maka kita akan bahagia aja. Maka itulah orang duitnya keluar bayar zakat, karena bayar zakat itu orang miskin, ya bolehlah. Biasanya kalau bayar zakat itu orang miskin yang paling utama. Karena jangan terbuli itu duit. Beda kalau ikut mentraktir kawan ikam, itu bisa besok-besok ikut mentraktir kawan ikam. Kalau ini tidak harapan orang miskin mentraktir ikam habis itu ada. Ini bujur-bujur hilang. Tapi dengan kita bayar zakat itu, kita pajangan masuk surga. Itu jadi ada apa-apa bayar zakat. Dan apa ini kan hilang. Kalau dalam Quran banyak dalil-dalilnya. Misalnya, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, infak itu bisa zakat, bisa dan lain sebagainya. Pokoknya duit keluar daripada ikam. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, fa huwa yukhlifuh. Allah pasti ganti. Dan gantinya tidak keluarkan sekian, gantinya sama, bukan, gantiannya jauh lebih besar. Kalau tadi kamu ke Singapura itu ada paket promo 12 juta aja, samanya hotelnya bagus, aturannya hotel ini semalamannya 4 juta, tapi karena promo semingguan 1 juta aja seharinya, kalau makan-makannya sudah. Aturannya mau 12 juta itu kalau kali 4 aja habis dah 3 hari aja, ini seminggu. Senang hati karena banyak yang didapat daripada kebiasaan. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kalau duit kita keluar, ini berkali-kali bacakan ayatnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kama salihabbatin, seperti 1 biji padi, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, min kulli sumbulatin mi'atu habbah,
dan tiap-tiap tangkainya ada 100 biji. 1 dikali 700. Ayat ini masih disambung dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih bisa mengalih lipatkan balasan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi boleh jadi seitu, boleh jadi lebih daripada itu. Makanya orang yang berzakat itu walaupun duitnya keluar, dia senang aja. Kenapa dia senang? Karena dia yakin, seyakin-yakinnya, karena inilah yang akan maulahinya dapat keuntungan yang luar biasa. Makanya kalimat sedekah lah, infak sedekah lah, itu tahulah kalimat asalnya sedekah. Sedekah itu artinya benar atau percaya. Makanya Abu Bakar Siddiq itu diambil dari kata-kata membenarkan. Nah, kenapa? Ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya dirinya itu berjalan dari Makkah ke Palestina, lalu naik ke langit sampai langit ketujuh dan sebagainya dalam waktu singkat. Orang kada percaya, tapi Abu Bakar percaya. Nah, waktu itu karena Abu Bakar percaya, digelarlah Abu Bakar itu menjadi Abu Bakar Siddiq. Ulangi itu dari kalimat sedekah. Maka sedekah pun diambil dari kata-kata sedekah pun. Artinya orang yang berani berinfak karena benar-benar meyakini atau benar-benar percaya bahwasanya ini yang akan menguntungkan lawannya, ini kada pernah hilang. Makanya di hadis ini Nabi membawa dengan kalimat orang yang membayar zakat kemudian tayyibatan biha nafsuhu, senang hatinya lagi bayar zakat. Kenapa duit keluar kok senang? Karena seolah-olah yang tadi ini cuma mentransfer bayaran aja, bayarannya supaya masuk surga. Makanya kalau orang-orang dahulu itu, kalau kelas-kelasnya wali-wali, kelas-kelasnya itu ngarannya sedekah itu pada suatu pikir. Kenapa? Karena sekali lagi keyakinan mereka memang itu. Inilah yang benar-benar menjadi harta mereka, bukan yang disimpan. Nah, kalau kita kan berpikir lain sedikit. Nah, yang disimpan itu yang harta kita. Kalau yang dikeluarkan hilang, sebetulnya kan hilang. Nah, makanya semakin kuat iman seseorang, pasti semakin baik. Kita teruskan. Jadi ringkasnya, sembahyang, puasa, bayar zakat, dan itu dilakukan dengan senang hati. Puasanya senang hati, zakatnya senang hati. Nah, itu menunjukkan bahwasanya iman sudah bagus. Nah, kemudian wa yajtanibu kabairal lati nahallahu anha. Selain dia sholat, puasa, zakat, dia meninggalkan dosa-dosa besar, yang dosa-dosa besar ini benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dosa kecil pun dilarang, tapi kalau dosa besar itu lebih dilarang lagi. Kenapa? Karena biasanya dosa kecil itu sesuatu yang agak sulit terhindarkan. Tapi kalau dosa besar biasanya gampang aja untuk meninggalkan. Saya contohkan begini dahulu, nanti kita ceritakan dosa besarnya. Kalau kita melihat perempuan yang jalan-jalan itu kan sulit untuk kadang melihat itu sulit. Tapi kalau berzina itu kan gampang aja, jarang kan. Nah, itu yang jadi walaupun jauh lebih besar, cuman yang melihat perempuan itu kayaknya sulit betul untuk tidak melihat perempuan. Tapi kalau berzina gampang aja untuk meninggalkan berzina itu, karena kada terpampang, kada yang agak sulit. Tapi kadang-kadang karena orang memaksakan berusaha,
Nah lalu misalnya dia berzina, tapi ulangi berzina itu kalau kita boleh bilang perlu usaha. Tapi kalau yang cuma kalian perempuan kan usahakan mungkin ada. Nah itu menjadi dosa besar. Itu sebetulnya sesuatu yang gampang untuk ditinggalkan. Tapi kalau dosa kecil biasanya sulit untuk ditinggalkan, karenanya ada terus. Nah kita ulang. Ini bukan meremehkan dosa kecil ya, bukan. Tetapi dosa besar yang paling penting kita tinggalkan. Jadi kata Rasulullah, wa yajtanibu kaba'irul lati nahallahu anha, lalu dia meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, ya Rasulullah, kamil kaba'ir. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, berapa sih dosa besar itu? Nanti kalau dosa besar ini kita tinggalkan, kita sholat, kita puasa, kita zakat, apa yang kira-kira kita dapatkan? Jadi ketika ditanya apa sih dosa-dosa besar itu berapa? Qala hiya tis'un, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9. Nanti kita lihat kira-kira 9 itu ada tak di antaranya yang kita kerjakan? Kalau aku sih berpikir kemungkinan besar ke-9 ini tidak kita lakukan. Tapi kalau toh ada yang pernah melakukan, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 9. A'zamuhunna, yang paling besar di antara dosa yang 9 ini, al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Ada tak di antara kita ini yang selain menyembah Allah lalu menyembah berhala? Ada tak? Ada tak? Ada. Kita ini menyembah Allah, menyembah Allahnya. Tidak ada yang aku menyembah Allah sekaligus. Walaupun ada kadang-kadang orang-orang yang kadang-kadang, tapi ini agak jarang juga. Maksudnya tuh ada yang percaya dengan hendak minta rezeki, lalu ujar orang, wah ini ujar di YouTube itu datang ke Gunung Kawi. Oh iya, kan ada juga kita minta rezeki, berusaha berdoa, ya Allah beri rezeki, boleh berdoa, boleh. Usahanya bukan toko, kerja ini. Kita tahu rezeki dari Allah. Tapi menurutku orang musyrik itu kita ini asalnya asa jauh kalau sampai mengerjakan menyembah Allah lalu menyembah kepada selain Allah itu agak jauh. Memang ada, kadang-kadang ada orang yang musyrik, pasti ada. Cuman insya Allah kayak model-model kayak kita kayaknya jauh. Kadang-kadang kalau yang percaya nih cincin ini membawa rezeki, serius wah percaya kayak itu. Kita yakin 100% Allah beri rezeki. Tapi kalau aku purwanya yakin benar bahwasanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Itu maulah perjanjian, itu ada apa? Karena memang itu kan seolah-olah memang kita minta aghnina bihalalika, ya Allah minta rezeki yang halal kepada Engkau. Karena Nabi menyampaikan kalau ikam bacaan ini karena ikam perjanjiannya tetap dari Allah. Itu ada musyrik caranya. Yang musyrik itu nih batu ini tahulah dari Gunung Kidul misalnya. Ini gara-garanya dahulu usaha gagal terus imbah ke Gunung Kidul misalnya nih lah. Lancar rezeki dasar ampuh. Kalau percaya kayak itu berarti kita percaya ada yang memberi rezeki selain Allah, itu musyrik juga. Tapi ulangi model kayak kita, kayaknya kan ada yang percaya bahwa itu. Ya udahlah, ada yang percaya. Tetapi yang memberi rezeki Allah, yang memberi kesehatan Allah. Kayak itu kalau kita. Nah, berarti kita ini orang yang kadang musyrik. Kalau menyembah kepada selain Allah tambahnya jauh lagi. Nah, berarti otomatis dosa yang pertama insya Allah lolos. Kemudian yang kedua,
Wa qatlul mu'minin bil ghairil haqq. Membunuh orang. Ada yang suah membunuh orang. Tidak harapan ya Allah. Aku ini nampar orang yang dan suah. Kalau mau ngibit-ngibit sedikit kakak-kakak nakal tuh, tapi aku selalu mengibitnya itu karena mau mengibit menyakiti. Aku itu kadang-kadang menantang anak-anak TK itu, siapa yang pernah ditampar misalnya. Karena aku tuh kadang mau menyakiti orang koler. Menyakiti orang koler, apalagi membunuh, jauh harapannya Allah. Kalau ditanya ada nggak orang yang membunuh? Ada, orang. Namun kita kayaknya jauh harapan. Ada juga bang, insya Allah aja ada. Aku itu kalau aku pribadi berusaha untuk kadang menyakiti orang, baik dengan perbuatan ataupun dengan kata-kata. Cuman kadang-kadang bisa juga orang tersinggung kamu, karena kita penceramah ada bahwa juga kita tebel. Tapi kalau kita kadang menyakiti orang, apalagi yang disampaikan Quran, hadis, ternyata orang tersinggung, itu dari urusan kita. Memang harus itu, masa kita kadang menyampaikan yang benar. Tapi yang jelas kayaknya yang kedua ini pun kita lolos. Tapi kalau seandainya ada di masa lampau itu geng misalnya, ya ada kan anak buah kita ini juga berkasa. Aku ini dulu geng ya. Berkelahi itu hari-hari. Aku kesini ini mulai lari gara-gara membunuh orang. Ada seekor anak buah kita kayak itu. Wah ini jadi imam ini. Aku udah hendak menyebut siapa orangnya ada. Bujur kadanya kayak itu bang kisahnya. Aku udah tahu. Aku kesini ini lari dulu aja. Ya ada di parak-parak kita sini aja. Di agak ke hutan daripada kita ini. Aduh mana adalah aku oleh nyampe. Aku ini lari dulu aja. Asalnya bahari kalah. Lawas mah udah bahari kalah. Wah ini Tuhan pada aku. Bahari. Kalau dia bujur-bujur bertobat, jangankan seiko. Kalau di dalam hadis ada kalau biasa membunuh 99, lalu datang ke ustaz, dan ustaz kada diterima tobat, kebanyakan bunuhnya pulang ustaz, seratus dan soalnya datang pulang ke ustaz yang kedua. Dan ustaz yang kedua ini kalau pada akan kada diterima bunuhnya pulang apa nih? Waktu itu si ustaz yang kedua ini pada, dan sebetulnya yang kedua ini yang bujur, masih diterima taubatnya, Kenapa? Karena berapapun dosa itu pasti diterima taubat. Yang innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni aja dosa apapun asal jangan musyrik. Kalau musyrik kan itu maka akan diterima. Tapi kalau yang kada musyrik masih diterima taubatnya. Namun itu pun orang musyrik baiknya beriman itu kada musyrik lagi namanya yang beda. Jadi yang 100 orang aja masih diterima taubatnya. Namun kita kemungkinan besar kita ini kayaknya saya kok ngajar komisi anak buah yang pakai saswa membunuh orang. Yang lain bersuah tahu pulang ada-kadanya ketahu, cuman saya kok itu suah bagi saya itu. Bahari aku nih hantu bandar lurai ada sembahyang kada tahu apa tuh. Wah ini jadi imam ini kan ada aja kalau kemudian yang selanjutnya dua sudah. Wal firaru minaz zahfi, yang ketiga lari dari peperangan. Kita perang aja kadang, apalagi larinya katanya ya deh. Kalau ditanya kenapa orang lari dari peperangan itu dianggap dosa besar? Karena kan secara umum bila mati lagi perang, mati syahid telah. Bila mati syahid langsung masuk surga. Sebabnya kadang mau mati syahid, berarti kan mau masuk surga seolah-olah surga yang luar biasa ditinggalkan memilih hidup. Itu yang jadi
satu, lari dari medan perang itu seolah-olah jauh lebih mencintai dunia ketimbang surga. Padahal aturannya orang harus berharap surga. Yang dahulu ada kisah. Ini kisah ini diambil dari kitab An-Nawadir. Nawadir itu Imam Al-Qalyubi. Jadi ada orang lelaki yang bertakun lawan Nabi. Nabi, aku ini kira-kira kalau aku masuk surga dapat bidadari atau kada? Ujar Nabi, kalau di dalam surga ya dapat bidadari ya. Kenapa? Garang pertanyaan terkena aneh kayak ini. Aku ini Nabi ya, beberapa kali sudah melamar perempuan, kada diterima. Itu yang jadi itu aku tuh pesimis. Bibinian aja kada hendak lawan aku, apalagi bidadari. Sebetulnya wajar aja bang orang kada menerima. Yang pertama, nih kalau dari segi dunianya lah, kita cerita orang ini. Satu, orangnya hitam. Yang kedua, selain hitam, kada bungas. Kalau bahasa kitabnya itu domam, mukanya itu rata, kada berhidung, rata. Ada aja bang hidung sedikit-sedikit cuman. Kemudian yang ketiga, miskin. Kira-kira udah kada bungas, miskin, berat, hanya itulah. Secara dunianya memang wajar. Lalu Nabi itu karena orang ini hendak kawin kada diterima, ujar Nabi, ikap datang itu nah di kampung sebelah itu ada ngarannya si Anak, tokohnya di sana, kaya raya orangnya, ada berisi anak gadis bungas orangnya, datangi ke situ, lamar padahi, aku yang menyuruh. Ringkas kisah, datanglah si laki-laki ini ke rumahnya itu, mengetuk lawang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain lawang, kan dianggap tamu lah. Silahkan masuk, kata tuan rumah. Masuklah, dihidangkan minuman selayaknya kayak kita, teh mungkin wadai kari kalau kita wahini. Karena memang orang Islam itu diwajibkan memuliakan tamu. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa aja yang jujur beriman dengan Allah dan hari kiamat, muliakan tamu. Bapak sudah makan minum selayaknya, ditakoni apa siapa garam ikan ini, sambatnya ngaran. Maksud kesini hendak melamar anak pian. Ujar tuan rumah, ini kan bicara piannya kan sesuai sama sekali nih. Apa hendak melamar anak pian? Ikam tahu ada anak tuh, kada tahu ada. Kenapa nak melamar ke sini? Anak itu bungas, tahulah. Aku tuh kesini biar disuruh Nabi melamar anak pian. Aku tidak tahu juga anak pian. Ujar orang kalau Nabi nyuruh, terima. Ada tahu hitam kah, ada bungas kah, tetap terima. Ya kalau dah, terima. Ya sudah, kita siapkan pernikahan. Aturan mainnya kalau ingin nikah ada mahar. Mahar itu disuruh tolak. Yang bagus itu mahar kalau dalam Islam itu aqdamut nikah barakatan aisaruhu mu'natan. Yang paling berkah pernikahan itu kalau maharnya ringan. Ringan itu bukan sedikit. Kalau bos batu bara, siapa tahu lelakiannya bos batu bara, lalu ngelamar bibinian, sekalinya maharnya 5 miliar, baginya 5 miliar gitu ada apa-apa, boleh 5 miliar. Tapi pun kayak kita diminta 5 miliar, mati bener.
Namun gaji kita ini mungkin 50 juta, mungkin lah. Ada juga yang kelas lebih bawah lagi, 50 juta gitu trader juga, mainnya 10 juta. Ya dilihatlah kemampuannya. Tapi jangan juga kada bermahar. Amunnya kada bermahar dilarang. Ujar Nabi Kamis walau khataman min hadidin. Beri jujuran, beri mahar walaupun kalau memang miskin sama sekali. Khataman min hadidin, cincin dari besi. Cincin dari besi itu yang menjual imitasi itu berapa tuh? 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan. Amun memang kada mampu. Nah, aturan mainnya bayar mahar. Ikam berapa hendak mahar? Ujar abahnya itu diterima bayar mahar. Aku jar kada berduit juga. Kayak naik dulu, bulik pulang lawan Nabi. Kayak apa nih urusan? Lamaran oke, tapi mahar kan ada. Bulik pulang lawan Nabi. Kayak ujar Nabi udah diterima. Cuman apa nih kada berduit, kada mahar. Nabi kan berduit juga. Dan Nabi itu datangi Abu Bakar, minta padahi disahakan olehnya memberi. Alhamdulillah datanginya Abu Bakar, diberi duit. Habis itu datangnya lagi saat yang Nabi waktu itu disuruh mendatangi Sayyidina Utsman, diberi duit pulang. Datangnya lagi Sayyidina Ali. Jadi bertiga, ringkasnya banyak dapat duit. Ringkasnya banyak dapat duit, hendak kawin dan nah, cuman kejadiannya waktu itu lalu terjadi peperangan. Esok bahasa kitanya kita perang. Ini hendak kawin, duit sudah ada, pimpinannya sudah ada. Karena panggilan jihad, panggilan perang, orangnya kada jadi hendak kawin. Perang duluan. Padahal perang dari semuanya mati kan. Ringkasnya maju ke medan perang. Duit yang dibawa tadi ditukarkan ke alat-alat perang untuk pribadi. Ringkasnya mati. Nah itu orang tuhuk hendak kawin, bagai sudah parak lawan kawin, ada panggilan perang, lebih memilih perang, lebih memilih mati daripada dunia. Bukan dunia kada bagus, tapi ini lebih bagus. Itu orang yang bujur-bujur beriman. Nah, kalau yang kasus kita di sini lari dari perang, berarti lebih memilih dunia ketimbang surga. Ini pun ada mungkin terjadi kawan kita. Kemudian yang keempat, waqadzul muhsanat, menuduh berzina perempuan baik-baik. Ada di dunia ini diisukan itu selingkuh, berdosa memadahkan orang selingkuh itu. Kada boleh, kada melihat. Ujar siapa? Ujar orang, kada boleh ujar orang itu. Kecuali ikam melihat seorang. Ikam tahulah, orang yang berzina itu kalau inya dihukum, hukumannya 100 kali pukulan. Orang yang menuduh orang berzina, kalau kada bisa membuktikan, maka orang yang menuduh orang lain berzina itu dipukul 80 kali pukulan. Kurang 20 aja daripada berzina. Berarti kalau berzina itu dosa besar, menuduh orang berzina juga dosa besar. Sedikitlah kurangnya daripada berzina. Berzina tadi jago kalau dipukul 100 kali, ini kalau bujangan lah. Yang menuduh orang lain berzina dipukul 80 kali kalau kada kau membuktikan. Berarti kan sedikit aja turunnya hukuman. Itu menunjukkan apa? Berarti menunjukkan bahwasanya menuduh orang berzina itu dosanya luar biasa. Hampir sama dengan berzina itu sendiri. Makanya jangan menuduh orang. Kadang aku melihatnya Honda itu belum tentu berzina. Ada apakah, ada tahu juga kita. Jadi jaga mulut, kada boleh menuduh orang baik-baik berzina, itu kada boleh. Kemudian yang selanjutnya, wasihru, seher. Seher itu kayaknya kaida juga adalah seher ini. Ada orang kada hendak dukun bertindak jenah. Itu ada tuh apa tuh?
cinta ditolak untuk bertindak. Itu seher karena amunnya berdoa lawan Tuhan bagus-bagus. Ada kisah, ini kisah aja malah. Hajar tadi dengar di kiriman kawan kisahnya, ada penceramah berkisah. Ini sama kasusnya nih. Jadi ada orang jalan namanya Sulaiman, ujar di kisah tadi, karena Sulaiman kurang ganteng itu jadi sampai dengannya jelek juga, kurang ganteng. Hendak kawin umur 25 dah. Ada incaran. Bibinian bungas caranya Fatimah. Jadi datang lawan tuan guru. Aku di umur 25 dah. Hendak kawin. Ujar gurunya adalah biniannya. Ada Fatimah karena cuman aku tuh kada pede dulu ini manis, aku nih kada manis, kada apa-apa jadi guru atau kada jadi masalah itu. Ikam berdoa lawan Allah, berdoa lawan Allah. Ikam jangan lupa tahajud tiap malam, berdoa lawan Allah. Selain berdoa, ikam datangi rumahnya deh. Bapak Tuhan dulu, Bapak kada kenal kayak Bapak Tuhan. Ya bisa aja walaupun kada ganteng, akhlaknya baik kan bisa aja orang tertarik datangi itu. Tapi jangan lupa tahajud. Oke lah, tahajud. Diajari oleh gurunya doa. Doanya sedikit memaksa. Ya Allah, kalau Fatimah itu bukan jodohku, jadikan ya Allah dia jodohku. Ya Allah, kalau Fatimah itu jodoh orang lain, ganti dia dengan diriku. Oh, ini memaksa. Jadi setahun dah berdoa. Bapak ya sudah setahun berdoa, ujar gurunya, setahun menahajud itu berarti. Datangi sana. Lamar lagi. Insya Allah aja diterima. Datanglah si Sulaiman tadi ke rumahnya Fatimah. Patuh, Fatimahnya sudah patuh, cuman tidak tahu pada anak melamar. Lawan mamanya Fatimah tahu juga. Kebetulan mama Fatimah ini janda juga. Jadi datanglah. Mana ajar Fatimah? Ujar mamanya. Tuh berjalan dan kawan-kawannya. Ada apa kan? Aku ini dah lawas bang. Hendak lawan anak pian Fatimah. Makanya ini hendak melamar. Ujar rumahnya, kenapa nak lawan Fatimah? Aku ni lawas juga hendak lawan ikam. Berondong lawan janda, ada apa-apa janda. Jangan gitu. Lawan aku aja dah. Kalau usah lawan Fatimah. Kamu tahulah, sejak ikam dahulu setahun yang lalu itu datang ke sini, aku itu udah jatuh cinta lawan ikam. Jemaahnya dan aku pun berdoa, ya Allah, jadikanlah Sulaiman itu suamiku. Nah, jar Sulaiman ya dah. Ini rupanya jar pertempuran doa. Si Sulaiman berdoa supaya dapat anaknya, si umpanya itu supaya dapat ini. Ujar mamanya, pikirkan dulu, jangan langsung ditolak, pikirkan. Ayo Hajar, aku balik dulu. Datang pulang lawan si tuan gurunya, kiainya tadi. Guru, aku tuh sudah datang. Sekalinya ke rumahnya yang hendak lawan aku, umumnya berdoa terus jangan sekalinya. Pah, ujar gurunya, kalau Ika memaksakan jualan anaknya, kayaknya kada diterima emaknya atau kada diterima emaknya. Ya sudah, kan bapak jualan janda, ada bapak jualan janda. Ujar si Sulaiman, bujur juga nih, daripada parai. Sudah, ringkas kisah, parang sudah lawan jadi semua lengkap dah. Ibarat kita tuh gedung sudah, catering sudah, apa
Sekalinya jar si mamanya Fatimah tadi babaya ke jalan gugur di becak mati. Babaya mbah mati itu aturnya kan jadi berunding lah karena gedung sudah anu sudah. Sekalinya Sulaiman ujar keluarga tuh, itu calon bini kamu tuh mati. Kayak apa kalau kami ganti lawan anaknya aja? Ujar Sulaiman, itu juga yang mulai. Jadi kita kada tahu berdoa boleh, ke dukun kada boleh. Jadi seher kada boleh. Kemudian wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim kada boleh. Makan harta anak yatim itu termasuk anak yatimnya itu anak kita seorang. Jadi amun nih misalnya lah aku madahakan, kalau seandainya suami istri punya anak lalu meninggal salah satunya, kita ambillah yang meninggalnya itu bini misalnya, maka harta dari semua harta itu, karena kita di Indonesia ini biasanya bekerja seberataan. Walaupun kita yang buka toko, kadang-kadang bini cuci piring, memasak dan sebagainya, itu tetap aja kerja. Maka kalau sudah kita bekerja, kecuali bini kamu tuh kayak ini, santai aja, beri duit. Kan pernah begawi, basuh piring kada suah, memasak kada suah, ada suah apa-apa, minta duit aja gawian. Semuaan digawi pembantu, kada mencari duit, minta turis. Nah itu kada harta bunuh gini ngarannya. Itu harta ikam seberataan. Bini diberi nafkah tiap hari. Diberi nafkah itu karenanya kada begawi, kada dapat harta bunuh gini. Tapi kalau yang kayak di Indonesia ini, bini betetapas, bini nyapu rumah, bini jaga anak. Kalau yang ini, yang kalau kasusnya yang kada dapat harta bunuh gini, habis beranak unjuk anak lawan pembantu, sampai lagi udah tahu itu kada dibagi dua harta. Kalau lakinya mati, dia cuma dapat warisan aja langsung 1/8. Nah, kalau kita di Indonesia itu bibinian itu begawi, karena bibinian itu begawi, bila salah satu mati, maka harta dibagi dua. Anggaplah misalnya kasusnya jago kita, bininya mati, lalu lelakian ada. Nih, lelakian ini misalnya diisi anak, anaknya masih umur 3 tahun misalnya lah. Nah, harta yang semuaan, ada rumah, ada ini misalnya, di total dulu harta itu. Di rumah nilainya 1 miliar, mobil 300 juta, tanah di sana misalnya, lalu di total diisi duit 5 miliar misalnya. Maka dari duit 5 miliar itu, walaupun ada duit bentuknya, ada rumah, ada tanah dan sebagainya, bagi 2, berarti 2,5 miliar bahagian bini yang mati, 2,5 miliar bagian kita. Nah, harta bini itu yang 2,5 miliar itu, kita sebagai suami dapat warisan darinya. Karena punya anak, tuan ada anak umur 3 tahun tadi, maka kita dari 2,5 miliar itu dapat 1/4 dari 2,5 miliar. Sisanya berarti 3/4 dari 2,5 miliar itu milik anak yang halus ini. Yang lelakian yang halus ini, iya ampunnya. Kada boleh babai kita kawin misalnya, semuaan harta diambil, apalagi sayang benar lawan bini anom, habis semuaan diberikan bini anom, itu makan harta anak yatim ngarannya, walaupun anak yatim itu anak seorang. Kayak itu juga mendibalik lelakinya yang mati, bagi 2 tadi harta. Nah, bibinian dapat warisan dari lakinya yang meninggal, karena punya anak 1/8 kalau bibinian, sisanya 7/8 berarti milik si anak. Itu jangan dipakai-pakai. Kalau si bibinian ini kawin habis semuaan harta, kada boleh. Itu tetap harta si anak, dijaga akan aja harta anak itu. Kayaknya munnya sudah balik, unjuk lawan inya. Kalau inya sorangan, kalau inya beberapa orang, unjuk lawan semuaan anak-anak. Nah, itu juga makan harta anak yatim. Kalau wainya kan ada tuh, kadang-kadang bapaknya kawin atau emaknya kawin, anak kada dihiraukan lagi. Nah, itu makan harta anak yatim. Kemudian wa riba, makan riba itu duit berbunga. Kemudian wa uququl walidain al muslimain, durhaka kepada kedua orang tua yang muslim.
ada boleh juga. Kemudian yang selanjutnya wastihlalul baitil haram qiblatakum, menghalalkan Baitullah al-Haram kiblat. Artinya menghalalkan, menghancurkan Ka'bah. Kan mungkin kalau lah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, ahya'an wa amwatan. Lalu kata Rasulullah, la yamutu rajulun lam ya'mal haula'il kaba'ir. Tidaklah mati seseorang dan dia tidak mengerjakan 9 dosa besar tadi. Ulangi, 9 dosa besar itu: syirik kepada Allah, membunuh orang yang beriman, lari dari peperangan, menuduh perempuan yang baik-baik berzina, mengerjakan sihir, makan harta anak yatim, makan riba, durhaka kepada orang tua, atau berniat menghancurkan Ka'bah. Rasanya jago samuan ini kada kita gawi. Jadi kalau ada orang mati tidak mengerjakan 9 dosa besar ini, ditambah wa yuqimus shalah, diulangi lagi, orangnya sembahyang, wa yuqiz zakah, orangnya bayar zakat. Orang itu kalau dia lakukan illa rafaqa Muhammadan, kecuali orang itu nanti akan berkawan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buhbuhatil jannah, di sepaling mewah surga. Surga itu kada ada yang kada mewah, tapi karena Nabi Muhammad itu manusia yang paling luar biasa, tentu dapat surga yang paling luar biasa. Orang yang sembahyang, puasa, bayar zakat dan tidak mengerjakan 9 dosa besar ini, kayaknya dikawankan lawan Nabi Muhammad, otomatis surganya diparang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan, segampang itu hendak masuk surga. Kada ada berkisah sembahyang sunat, ya Allah. Kada ada berkisah puasa sunat, kada ada berkisah sedekah sunnah di sini. Yang wajib sembahyang wajib, puasa wajib, zakat wajib. Plus ditambah dengan tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil itu ya kok namanya manusia ada aja. Yang paling penting 9 dosa besar ini. Itu orang sudah dianggap wali Allah, orang yang sangat disayangi Tuhan. Karena babayanya mati dimasukkan ke dalam surga yang paling mewah karena Nabi, dan dia berkawan lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling penting itu kita tuh istiqamah aja, sembahyang, puasa, istiqamah meninggalkan kemaksiatan. Kadu usah yang mati-matian lah. Amun behimat bang, tambahnya ini yang standar seperti itu gitu, sudah luar biasa. Maka kalau aku pribadi, aku itu kada tapi banget model behimat menyuruh beramal selayaknya aja. Yang paling penting kalau udah sembahyang hari-hari, bulan puasa-puasa, udah muninya hendak bertambah amal, hendak ini silahkan. Tapi yang paling penting tadi itu jangan sampai ditinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita semua, bisa menjaga salat dengan baik, puasa setiap bulan Ramadan, mau mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan dosa-dosa besar. Salihlah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin nabiyil mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'al rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.